Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari sekadar anak seorang nabi, Sayyidah Fatimah adalah penjelmaan duka yang tak pernah reda. Ia tumbuh di tengah cemoohan, menikah dalam kemiskinan, dan wafat dalam sepi. Tapi dari rahimnya lahirlah cahaya yang tak padam dalam sejarah Islam. Kali ini kita akan membicarakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bukan sekadar sebagai putri Nabi, tapi sebagai simbol kehilangan yang agung dalam sejarah umat manusia. Lebih dari sekedar anak perempuan, Sayyidah Fatimah lahir di saat dunia baru mulai berubah. Rumahnya bukan istana, tapi di sanalah wahyu turun, di tengah sempitnya gang dan aroma ejekan yang menyengat dari kaum Quraisy. Ia tumbuh bukan dengan cerita dongeng, melainkan dengan kenyataan bahwa sang ayah, Nabi Muhammad SAW, adalah orang paling dibenci di Mekah, hanya karena membawa satu kalimat, La ilaha illallah. Usianya belum dewasa, tapi ia sudah melihat ayahnya pulang dengan wajah berdarah. Dalam hadis riwayat Muslim, disebutkan, suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang sujud di dekat Ka'bah. Kaum Quraisy yang membenci dakwahnya meletakkan kotoran perut unta ke punggung beliau. Tidak ada satu orang pun yang berani mendekat, kecuali seorang anak kecil, Sayyidah Fatimah. Ia datang berlari, menangis, dan membersihkan kotoran itu dengan tangannya yang kecil, lalu berdiri melindungi ayahnya, seperti perisai mungil di tengah lautan caci maki. Quran Surat Al-Hijr ayat 97 hingga 99 menegaskan, kami sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sesap oleh apa yang mereka ucapkan. Dan Sayyidah Fatimah adalah saksi dari sesaknya itu. Ia bukan hanya anak, ia adalah penjaga luka, pemilik tangis paling sunyi yang melihat Nabi Muhammad SAW dimusuhi bahkan oleh pamannya sendiri. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menuliskan, gangguan Quraisy bukan hanya fisik, tapi juga batin, dan Sayyidah Fatimah tumbuh di tengah itu. Tangisan anak kecil itu belum kering. Sayyidah Fatimah dengan tangan kecil yang pernah membersihkan kotoran dari punggung ayahnya, kini tumbuh diam-diam. Ia tidak pernah meminta dunia, tidak pernah protes meski malam-malam dilalui dengan melihat ayahnya penuh luka. Tapi waktu berjalan, dan gadis kecil itu beranjak dewasa. Satu persatu laki-laki dari kalangan kaum muslimin datang meminta izin untuk meminangnya. Tapi Nabi Muhammad SAW selalu menolak dengan lembut. Hingga satu hari, pintu rumah itu diketuk oleh seseorang yang berbeda. Ali bin Abi Thalib datang. Dengan langkah pelan dan suara nyaris tak terdengar, ia mengutarakan niatnya. Tapi Ali tak membawa apa-apa. Ia hanya membawa niat baik. Tak ada dinar, tak ada perak, tak ada rumah atau sawah. Hanya keberanian seorang lelaki miskin yang memberanikan diri melamar putri dari manusia paling mulia di bumi. Ketika Nabi Muhammad SAW menanyakan apa yang bisa dijadikan mahar, Ali menjawab lirih, "Aku punya baju besi." Nabi tersenyum, maka baju besi itu dijual dan itulah mahar pernikahan suci itu. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai mencatat momen pernikahan itu bukan pesta megah. Tidak ada emas, tidak ada parfum Arab yang mahal. Tapi Nabi Muhammad SAW memeluk Ali lalu menangis. Air matanya jatuh dan doa keluar dari mulutnya. Ya Allah, berkahilah keduanya dan kumpulkan mereka dalam kebaikan. Ini bukan pernikahan dua orang biasa. Ini ikatan antara keberanian dan kesucian, antara lelaki yang tidur di masjid dan wanita yang pernah menangis di depan Ka'bah. Quran Surat An-Nur ayat 32 menyebutkan, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Maka ketika Ali dan Sayyidah Fatimah menikah dalam kemiskinan, itu bukan aib. Itu janji dari langit bahwa cinta tak harus ditaburi kemewahan untuk jadi berkah. Rumah mereka kecil, tidak lebih dari ruangan sempit yang hanya cukup untuk dua orang duduk bersila.
Bahkan tempat tidur mereka hanyalah hamparan jerami. Sayyidah Fatimah menggiling gandum sendiri, tangannya kapalan. Ali bekerja keras mengambil air dan kayu. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Sayyidah Fatimah pernah meminta pembantu kepada Nabi Muhammad SAW karena tubuhnya lelah. Tapi Nabi tidak memberinya. Beliau justru mengajarkan doa sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Di sini kita bisa melihat, cinta dalam rumah itu bukanlah pelukan di atas kasur empuk, tapi tangis dan letih yang mereka ubah menjadi ibadah. Rumah kecil itu menjadi saksi dunia bahwa dua manusia biasa pun bisa menjelma legenda bila Allah ridho pada cinta mereka. Tapi benarkah cinta cukup dengan kesederhanaan? Bukankah luka juga bisa tumbuh di balik tirai rumah yang sunyi? Beberapa catatan sejarah menyiratkan bahwa rumah tangga Ali dan Sayyidah Fatimah bukan tanpa gesekan, bukan tanpa kekecewaan, karena bahkan dua manusia yang paling dicintai Nabi pun tetaplah manusia. Ada masa-masa ketika Sayyidah Fatimah menangis dalam diam karena lapar. Ada malam-malam ketika Ali duduk terpaku, bingung harus memberi makan apa untuk istrinya. Tapi tidak sekalipun mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluh. Semua ditelan, semua dijadikan kekuatan. Sayyidah Fatimah tidak pernah menuntut dunia, dan Ali tidak pernah menyalahkan kemiskinan. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mencatat bahwa pernikahan Ali dan Sayyidah Fatimah berlangsung dengan penuh rasa malu. Bahkan ketika Ali ditanya oleh Nabi apakah ia mencintai Sayyidah Fatimah, ia hanya diam, tersenyum, dan menunduk. Tapi diamnya Ali justru lebih nyaring dari puisi manapun. Ia tidak banyak bicara, tapi ia rela melepas baju besinya, satu-satunya harta yang ia miliki, demi wanita yang ia cintai karena Allah. Ini bukan pernikahan sempurna, tapi ini adalah pernikahan yang dimuliakan, bukan karena rumah megah atau pesta besar, tapi karena keikhlasan, karena niat yang lurus, dan karena dua jiwa yang memilih berjalan bersama meski tak tahu apakah besok masih bisa makan atau tidak. Ali tidak pernah berubah. Ia tetap lelaki sederhana yang pernah menjual baju besinya untuk menikahi Sayyidah Fatimah. Tapi ketika kabar itu sampai di telinga Sayyidah Fatimah bahwa Ali berniat menikah lagi dan calon istrinya adalah putri Abu Jahal, dunia seolah berputar. Bukan hanya karena ia perempuan lain, tapi karena ia anak dari musuh besar dakwah Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari mencatat bagaimana peristiwa ini menyulut kemarahan Nabi Muhammad SAW. Di atas mimbar, beliau bersabda, "Sesungguhnya Bani Hashim bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Aku tidak izinkan, aku tidak izinkan, aku tidak izinkan, kecuali jika Ali menceraikan putriku terlebih dahulu. Karena Fatimah adalah bagian dariku, siapa yang menyakitinya berarti menyakitiku." Ucapan itu bukan hanya peringatan, tapi juga pengakuan bahwa Sayyidah Fatimah bukan perempuan biasa. Ia bagian dari Nabi. Ia bukan hanya anak biologis, tapi ruh yang lahir dari perjuangan, tangis, dan darah kenabian. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa larangan Nabi bukan karena syariat melarang poligami, tapi karena mempertimbangkan maslahah. Putri Abu Jahal bagaimanapun juga membawa nama dari keluarga yang sepanjang hidup memusuhi Nabi, dan akan menjadi luka baru bagi Sayyidah Fatimah jika harus berbagi rumah dengan warisan kebencian masa lalu. Ini bukan soal cemburu saja, tapi tentang luka sejarah, tentang batas antara syariat dan kemuliaan jiwa. Nabi Muhammad SAW tidak sedang mengingkari hukum Allah, tapi sedang menjaga agar hukum itu tidak menjadi alasan untuk menyakiti hati yang lelah karena terlalu lama menahan rasa. Sayyidah Fatimah tidak protes, ia tidak membentak, ia tidak berkata apa-apa, tapi diamnya adalah bentuk paling dalam dari perasaan yang tergores.
Ia menangis di sudut rumahnya, bukan karena takut kehilangan Ali, tapi karena merasa bahwa kesetiaannya diuji oleh nama yang selama ini ia kenal sebagai lawan dari cahaya yang dibawa ayahnya. Disinilah cinta diuji bukan oleh godaan, tapi oleh prinsip. Ketika keadilan syariat bertemu dengan perasaan manusiawi, ketika hati perempuan berhadapan dengan logika laki-laki, dan ketika seorang anak nabi harus memilih, tetap diam demi hormat atau mengizinkan luka tumbuh tanpa batas. Ali tidak jadi menikah lagi, ia patuh, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa cinta kadang cukup untuk satu jiwa. Dan jika orang itu adalah Sayyidah Fatimah, maka cinta itu tidak butuh ruang lain. Namun luka itu tidak benar-benar hilang, Sayyidah Fatimah tetap menyimpan sunyi. Karena dalam rumah tangga, kadang bukan hanya kesetiaan yang dibutuhkan, tapi juga pengertian yang menyentuh ke dasar hati. Ia tahu, sebagai istri seorang mujahid, hidup bukan tentang bahagia tanpa luka, tapi tentang bagaimana menerima bahwa kebahagiaan pun kadang harus berteman dengan rasa kecewa. Nabi Muhammad SAW telah membela putrinya, tapi apakah semua luka bisa sembuh hanya dengan pembelaan? Ataukah luka-luka itu tetap tertinggal, mengendap dalam dada, menunggu waktu untuk kembali terasa? Sayyidah Fatimah pernah tidur dalam diam karena rasa cemburu yang tak bisa ia ceritakan. Tapi malam itu sudah lewat. Kini pagi datang membawa sesuatu yang lebih perih dari kecemburuan, firasat kehilangan. Nabi Muhammad SAW terbaring lemah. Rumah kecil di samping masjid itu sudah tidak dipenuhi langkah kaki beliau seperti biasa. Tidak ada lagi senyum yang menyapa para sahabat, tidak ada lagi doa yang dibisikkan selepas subuh. Yang ada hanya sunyi dan tubuh yang makin hari makin tak bertenaga. Ketika semua orang cemas, hanya satu orang yang dipanggil mendekat ke sisinya, Sayyidah Fatimah. Anak perempuan yang dulu membersihkan punggung ayahnya dari kotoran, kini duduk di sisi ranjang, menunggu bisikan yang tidak ia sangka akan menjadi perpisahan. Nabi Muhammad SAW memanggilnya pelan, dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa beliau membisikkan dua hal. Pertama, aku akan wafat. Sayyidah Fatimah menangis. Air matanya tidak meledak, tapi jatuh dengan pelan, seolah hati menolak, tapi tubuh tak mampu menyangkal. Kedua, Nabi Muhammad SAW berkata, "Engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku." Sayyidah Fatimah tersenyum, tapi siapa yang tahu bahwa senyum itu adalah bentuk paling halus dari patah hati. Karena sejak hari itu, dunia tidak lagi sama. Wafatnya Nabi bukan hanya duka bagi umat, tapi kehampaan yang tak bisa dijelaskan bagi seorang anak yang hidupnya hanya berputar di sekitar sang ayah. Dan luka itu belum berhenti. Tidak lama setelah Nabi wafat, ada persoalan yang membuat hati Sayyidah Fatimah kembali terguncang, tentang tanah Fadak. Sayyidah Fatimah datang kepada Abu Bakar meminta haknya atas tanah warisan itu. Tapi Abu Bakar menolak dan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, "Kami, para nabi, tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah." Hadis ini dicatat dalam Sahih Bukhari. Bagi sebagian orang, ini adalah perkara hukum, tapi bagi Sayyidah Fatimah, ini adalah ujian kesabaran yang terlalu dalam. Ia bukan sedang menagih dunia, ia hanya sedang berdiri di tengah kenangan ayahnya dan mendapati pintu yang ditutup dengan dalil. Sejak itu, Sayyidah Fatimah tidak pernah berbicara kepada Abu Bakar. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dengan gamblang, ia marah kepada Abu Bakar dan tidak berbicara dengannya hingga wafat. Kalimat ini pendek, tapi menyimpan luka yang tidak main-main. Apakah Sayyidah Fatimah marah karena dunia? Tidak. Tapi mungkin karena merasa disingkirkan dari warisan cinta yang ia jaga sejak kecil. Karena bagi Sayyidah Fatimah, panah Fadak bukan ladang untuk kaya, tapi jejak, tempat ayahnya pernah mengayuh hidup, tempat kenangan Nabi Muhammad SAW mengakar dalam diam. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menuliskan bahwa perasaan Sayyidah Fatimah setelah wafatnya Nabi adalah masa-masa paling sepi dalam hidupnya.
Ia tidak banyak bicara, tubuhnya makin lemah. Tapi hati yang dulu kuat berdiri di depan Ka'bah, kini hanya ingin pulang. Mungkin karena dunia ini terlalu bising setelah suara Nabi tidak lagi terdengar. Mungkin karena setiap azan terasa hampa tanpa langkah Nabi keluar dari rumah. Mungkin karena setiap ayat yang dibaca mengingatkannya bahwa pemilik wahyu sudah tiada. Tapi tetap, pertanyaan itu menggantung. Apakah benar Sayyidah Fatimah marah? Atau justru ia sedang belajar menelan luka karena cinta kepada ayahnya dan agama yang beliau bawa? Karena bisa jadi, diamnya bukan karena membenci Abu Bakar, tapi karena ia sedang berdamai dengan kenyataan bahwa cinta kadang harus membiarkan luka tidak dijelaskan. Dan mungkin itulah cara Allah menjaga kehormatan putri nabinya, dengan memberikan ruang untuk sakit tapi tetap menyimpan rapi dalam dada. Quran Surat Al-Ahzab ayat 6 menyebutkan, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Tapi tidak ada ayat yang menyebutkan bagaimana nasib anak perempuan Nabi setelah beliau tiada. Karena mungkin penderitaan Sayyidah Fatimah memang dibiarkan menjadi misteri yang tidak semua mata bisa lihat. Sejak kepergian Nabi, tubuhnya mulai melemah. Ia tidak lagi banyak berbicara, tidak lagi banyak tersenyum. Dunia yang dulu hangat bersama ayahnya, kini seperti dinding yang dingin tanpa suara. Ia tidak marah, tapi ia sepi. Kesedihannya tidak meledak, tapi terlihat dari langkah yang makin pelan, dari tubuh yang makin ringan, seperti daun yang siap jatuh. Sayyidah Fatimah tidak berkata banyak kepada siapapun. Ia hanya menyampaikan satu permintaan kepada orang-orang terdekatnya. Jika nanti ajal datang, jangan makamkan aku di siang hari. Jangan ramai-ramai. Jangan biarkan banyak mata melihat tubuhku saat aku sudah tak bernyawa. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mencatat, permintaan itu bukan karena kebencian, tapi karena kehormatan. Sayyidah Fatimah ingin kesuciannya dijaga, bahkan ketika tubuhnya telah dingin. Hari itu akhirnya datang, hanya beberapa bulan setelah Nabi wafat. Usianya belum 30 tahun, tapi di matanya, dunia sudah terlalu lama kehilangan cahaya. Maka ia menutup mata, dan tidak membukanya lagi. Tidak ada teriakan, tidak ada tangis keras, tapi rumah kecil itu tenggelam dalam keheningan paling dalam yang pernah menyelimuti Madinah. Jenazahnya dimandikan malam hari. Sebagian riwayat menyebut Asma binti Umais yang memandikannya, bersama Ali bin Abi Thalib. Tidak ada suara kecuali air yang disiram perlahan ke tubuh yang sudah tak bernyawa. Ali tidak menangis keras, tapi wajahnya menyimpan retak yang tak bisa disembunyikan. Tangisnya tidak terdengar oleh siapa-siapa, tapi langit tahu, malam itu, seorang lelaki sedang mengubur bukan hanya istrinya, tapi cinta, pengabdian, dan seluruh sisa dirinya yang tinggal setengah. Sayyidah Fatimah dimakamkan malam itu juga. Tidak ada arak-arakan, tidak ada ribuan pelayat, hanya orang-orang yang benar-benar dekat, benar-benar tahu betapa mulianya wanita itu yang ikut menurunkan jenazah ke liang lahat. Bahkan sampai hari ini, tidak ada satupun yang bisa memastikan di mana tepatnya pusara putri Nabi Muhammad SAW berada. Itulah wasiatnya. Ia tidak ingin dimuliakan dengan keramaian. Ia hanya ingin ditinggalkan dengan tenang. Tidak karena ingin dilupakan, tapi karena ingin dijaga, sebagaimana ia menjaga kehormatan dirinya seumur hidupnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Fatimah adalah bagian dari diriku. Siapa yang menyakitinya, berarti menyakitiku." Tapi malam itu, dunia kehilangan bagian dari Nabi. Dan dunia terlalu sibuk untuk menangis, karena kesedihan ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang mengerti makna cinta yang tidak bersuara. Ali menunduk lama di sisi makam. Ia tidak berbicara, ia hanya meletakkan tangan di atas tanah, seolah ingin memeluk sekali lagi. Tapi pelukannya hanya menembus udara. Yang tersisa hanya doa dan kenangan.
Sayyidah Fatimah wafat dalam sunyi, tapi bukan karena ia ingin dilupakan. Justru disitulah ia mengajarkan dunia bahwa kehormatan seorang perempuan tidak berhenti saat ruh berpisah dari jasad. Ia ingin ditutup malam, bukan karena takut dilihat, tapi karena ingin dijaga hingga akhir. Dan sejak hari itu, Sayyidah Fatimah tidak lagi terlihat oleh siapapun. Tidak ada pusaranya yang jadi monumen, tidak ada batu nisan dengan ukiran. Tapi justru karena itu, ia abadi. Ia tidak diabadikan dengan tugu, tapi dengan cara hidupnya. Ia tidak dikenang karena istana atau harta, tapi karena cara ia mencintai, bertahan, dan wafat dengan kepala tegak dalam sunyi. Quran Surat Maryam ayat 15 menyebut tentang Nabi Yahya alaihi salam, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadanya, pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Ayat ini mungkin bisa menjadi doa yang sama untuk Sayyidah Fatimah, karena ia pun lahir dalam kemuliaan, wafat dalam kesucian, dan kelak akan dibangkitkan bersama cahaya yang tak akan pernah padam. Ini bukan sekedar akhir dari kisah seorang putri Nabi. Ini adalah penutup dari hidup yang sederhana, tapi dalam kesederhanaan itu tersimpan kekuatan yang lebih kokoh dari gunung. Sayyidah Fatimah tidak mengubah dunia dengan pedang, tapi dengan diamnya. Ia tidak menaklukkan bangsa, tapi ia telah menaklukkan hati Nabi dan hati siapapun yang mengenalnya.